Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada malam hari ini hari Ahad ya. Tanggal 19 Maret 2023 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Yusuf ya Pak ya. Bapak Yusuf bersama dengan keponakannya berarti Pak. Iya. Betul ya? Tapi saya masih anak juga sih. Oh, anak juga. Maksudnya anak apa tuh Pak? Anak Ya, dari kakak saya kan. iya keponakan berarti Iya, ya? keponakan. Iya keponakan. Yang bernama Rahel Aurora Tupan ya, betul ya? Pada malam hari ini saudari Rahel datang ke tempat Geraha Mualaf Jakarta untuk menyatakan diri untuk masuk Islam. Pak Yusuf mengetahui Pak ya? Iya. Rahel masih ada orang tua kan ya? Lengkap? Nah, apakah? Ibunya aja. Oh ibunya aja, oh papanya udah nggak ada juga. Baik, nah kalau gitu kita langsung saja. Nanti saya akan membacakan dalam bahasa Arab, ya. Nanti Rahel mengikuti. Kemudian saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, artinya juga Rahel nanti mengikuti. Ya. Sebelumnya saya akan bertanya dulu nih Pak ke Rahel. Apakah Rahel ini hari ini menyatakan diri mau masuk Islam itu atas paksaan seseorang? Tidak. Itu dipasang. Tidak ada paksaan dari orang lain? Tidak. Di luar aja nggak apa-apa, di atas ini. Nah, itu ya. Tidak ya? Ada yang mengintimidasi gitu? Tidak. Nggak ada. Ada yang merayu gitu? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Kemudian Rahel masih mempunyai mamah ya? Apakah mamanya sudah tahu kalau Rahel hari ini mau masuk Islam? Sudah. Sudah ya? Tidak ada keberatan? Tidak. Alhamdulillah. Terus di dalam Islam itu kan ada syariat ya. Ada syariatnya itu adalah setelah nanti Rahel bersyahadat ada yang namanya sholat, ada yang namanya zakat, ada puasa, dan ada terakhir haji jika mampu. Ya. Nah, apakah Rahel berjanji di hadapan saya bahwa Rahel akan menjalankan syariat Islam ini? Saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi Rahel untuk bersyahadat Pak ya. Baik, nah Rahel tolong ikuti kata-kata saya. Bismillah. Bismillah. Tolong suaranya agak keras. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut Dengan menyebut nama Allah nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain selain Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah Pak? Sah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi untuk masuk Islam sangat-sangat mudah. Yang penting tidak ada paksaan dari kemauan sendiri dan juga hanya bersyahadat. Itu saja ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Di dalam Islam sangat mudah seseorang untuk masuk dan memeluk Islam, yaitu hanya dengan bersyahadat. Tetapi syaratnya dia harus dengan atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa-siapa, entah dari pihak keluarga atau teman atau siapapun, tidak boleh ada yang memaksa orang masuk Islam. Ya. Kemudian di dalam Islam juga memahami bahwa setiap orang yang lahir itu sebenarnya fitrahnya adalah Muslim. Ya. Dia menjadi Kristen, dia menjadi Yahudi, dia menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Tetapi kalau dia sudah akil balik dan dia sudah mengenal Islam, kemudian dia mau menerima Islam, dan dia masuk Islam, itu artinya dia sebenarnya tidak pindah agama. Tapi dia sebenarnya itu kembali ke fitrahnya manusia yang lahir. Karena setiap roh manusia, sebelum dia menjadi manusia, dia itu sebenarnya sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa mereka mengaku Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Robnya, Tuhannya, pemiliknya, penguasanya dari kita semua. Nah,
Tetapi setelah kita dilahirkan ke dunia ini, kita sudah lupa itu semua. Nanti pada hari akhir baru kita ditanya kembali, gitu. Nah, jadi alhamdulillah Rahel juga tadi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Insya Allah ya, insya Allah dosa-dosa Rahel yang dulu pernah dilakukan semenjak akil balik itu insya Allah sudah dihapuskan. Ya, alhamdulillah. Tapi harus dengan catatan nanti Rahel harus menjalankan Islam dengan baik. Ya, juga kebaikan yang pernah dilakukan oleh Rahel semenjak akil balik tidak dihapuskan tapi tetap dicatat. Di Islam seperti itu ya pahamnya ya. Jadi kita harus menjalankan Islam itu dengan keyakinan bahwa kita ini semuanya hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah milik Allah. Kita diberikan hidup di dunia ini kan hanya sementara. Tujuan kita tidak lain tidak bukan itu hanya beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat, tetapi bekerja mencari nafkah itu juga beribadah. Ya. Jadi alhamdulillah saya senang sekali Pak Yusuf sudah membawa ponakannya Rahel ke sini atas kemauannya sendiri ya. Alhamdulillah sudah masuk Islam. Saya mengucapkan selamat ya Pak ya. Kita juga berdoa mudah-mudahan ponakan Bapak ini istiqomah Pak ya. Kita semua juga insya Allah istiqomah Pak ya. Dan juga husnul khotimah ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah ya Pak ya. Surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah Saudara Rahel sudah menjadi seorang muslimah. Nanti belajar Islamnya, menjalankan ibadahnya tidak perlu terburu-buru, step by step. Ya, nanti pasti Pak Yusuf bisa membantu lah ya. Kami juga kapanpun siap membantu Rahel. Misalnya nanti Rahel mau belajar Iqra, kita siap membantu. Nanti kita sediain gurunya. Ya, ada yang mau ditanya, jangan sungkan-sungkan hubungin saya atau nanti hubungin teman kita di Geraha Mualaf Jakarta. Ya, ini saya ada buku panduan praktis untuk hijrah, ya, untuk mempelajari sholat. Nanti boleh dibaca ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh ditanyakan. Ini juga ada sejumlah uang. Ini sebenarnya uang ini adalah uang zakat. Zakat ini sebenarnya khusus untuk mualaf, di mana mualaf itu adalah salah satu pihak dari 8 pihak yang berhak menerima uang zakat. Ya. Tapi maksudnya bukan tiap bulan, ini hanya sekali. Tapi kalau misalnya nanti Rahel ada kesulitan atau apa, jangan sungkan-sungkan. Ya, hubungin kita Pak. Ya, jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini hanyalah melaksanakan kewajiban kita. Ya, ini tolong diterima, nanti tolong dipelajarin, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah. Nah, ini KTP-nya saya kembalikan. Nanti besok kita akan segera membuat sertifikat. Alamatnya sama dengan yang di KTP, ya kan? Nanti kita kirim by kurir boleh? Boleh ya. Nah, pesan dari saya, kalau sudah dapat sertifikat besok ya, sesegera mungkin merubah kolom agama yang di KTP, ya. Supaya apa? Supaya kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, insya Allah bisa mengikuti hukum Islam tetap, ya. Sudah banyak kejadian Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya bantu pada hari ini. Ini bisa dimasukkan situ. Alhamdulillah ya, ini adik-adiknya ya. Ini manggilnya jadi kakak ya, berarti ya, sepupu ya berarti ini ya. Alhamdulillah, seneng nggak kakaknya masuk Islam? Bilang apa dong? Bilangnya apa dong? Oh selamat. Apa dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Apa dong? Allahu Akbar. Ya, sudah tahu sedikit mengenai konsep dalam Islam, ya. Nah, kalau boleh saya tanya sedikit nih, ini kan sudah bersahadat Pak, santai kan Pak, nggak kemana-mana, nggak buru-buru kan? Ah, tolong tuh, dapat cemilannya buat sini dong, buat Om, buat Papa dong. Mana aja boleh ambil sini. Sebelum ini Rahel apa rajin ke gereja atau gimana? Jarang. Kalau jarang. Boleh cerita nggak sedikit kenapa? Kayak ya hatinya kayak nolak aja gitu, terus malas-malasan juga. Nolaknya kenapa?
Pak di samping Pak. Iya, iya. Nolaknya kenapa? Apa nggak percaya kalau Iya. nggak percaya dengan ajaran gereja atau gimana? Ya, terus juga waktu SD, kalau di sekolah kan agama Kristen dan Islam tuh misah belajarnya. Aku tuh ikut yang agama Islam. Lah kok gitu? Iya, Terus jadi kayak bolos terus. nyasar gitu maksudnya? Mungkin menurut hidayahnya dari Kelas Allah gitu ya. kelasnya apa salah kelas itu ya? Iya. Oh, oh berarti selama ini dengan Kristen juga mungkin belum begitu paham kali ya? Untuk gimana? Paham, Paham. cuman kurang. Dua setengah satu. Kurang meyakini gitu ya. Dan juga dari kecil sudah mendapatkan pelajaran Islam ya. Iya. Terus menunggu begitu lama untuk bersyahadat apa? Kan bukan pendeta ya. Harusnya mah nggak usah nunggu-nunggu dong. Ini juga Sebenarnya nunggu ngomongnya aja sih kok. Ngomong ke orang tua. Oh, oke. Orang tua berarti sempat menolak atau gimana? Enggak sih. Nah, cuman nunggu waktu yang tepat gitu ya. Alhamdulillah. Gini Rahel, kalau di Islam itu ya. Kalau sebelum Rahel jadi seorang muslim, sudah baik dengan mamanya. Saya ingatkan ya Rahel ya. Ini sehari semenjak saat ini kan Rahel sudah muslim kan. Nanti sama mamanya harus lebih baik dari kemarin. Harus lebih baik. Kita banyak Pak, mualaf-mualaf gitu ya, yang kita tampung gitu. Yang diusir dari rumah, yang namanya dicoret dari harta waris, banyak Pak itu banyak. Bahkan banyak juga yang keluar dari rumah tuh hanya dengan pakaiannya saja, nggak punya apa-apa. Ya Alhamdulillah, nggak ada yang bisa kita salurkan kerja gitu. Tetapi dengan kita menunjukkan akhlak kita kepada orang tua, terutama ibu kita, dengan lebih baik daripada yang sebelumnya. Namanya seorang ibu gimana sih Pak? Iya. Ya? Gimana sih? Nah, dia nggak mencampakkan anaknya. Pasti adalah satu titik di mana dia ternyuh lah yang melihat anaknya sendiri lah. Walaupun tidak satu keyakinan lah ya. Ada Pak teman saya setelah dibuang segala macam, akhirnya mamanya ternyuh kembali, oh dikembaliin hartanya. Ada yang begitu. Tapi juga ada yang belum. Ada yang sampai sekarang kalau dia datang ke rumahnya bawa anaknya diludahi sama mamanya, ada. Jadi ya perjuangannya macam-macam Pak ya. Itu semuanya adalah ujian. Rahel nanti jangan kaget kalau setelah menjadi seorang muslim ada aja ujiannya. Karena setiap detik dari hidup kita tuh ujian. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, semuanya ujian. Lebih enakan mana ujian miskin sama kaya? Enakan mana Pak? Kaya lebih berat tuh. Iya. Kaya lebih berat ujiannya. Karena kalau kaya kan kita gampang lupa, pegang duit, pegang harta. Kalau kita lupa sedikit, kita nggak menggunakan uang itu di jalan Allah. Nah itu hati-hati nanti. Karena nanti pada waktu kita mati, apa yang mau ditanya? Iya. Ini yang ditanya bukan berapa jumlah kekayaanmu, Bertanggung jawab. yang ditanya untuk apa kekayaanmu, dari mana kekayaanmu, halal nggak? Gitu. Nanti juga ditanya hidup kita buat apa, usia kita buat apa, tubuh kita nanti buat apa gitu. Hidup kita kan di sini kan cuma sebentar Pak ya. Betul. Paling-paling berapa sih Pak sekarang umur orang? Yang meninggal 40 banyak, yang meninggal 50 banyak, yang 60 apalagi. Yang di bawah 40 pun ada. Yang baru lahir 3 hari meninggal juga ada. Adik saya juga gitu Pak. 3 hari udah meninggal. Jadi hidup orang kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Tapi alhamdulillah kalau kita masih bisa diberikan nikmat hidup sampai sekarang, apalagi kita hidup dengan nikmat Islam, itu udah modal yang paling besar. Dengan la ilaha illallah aja udah masuk surga. Itu modal kita yang paling besar. Nah, modal itu yang kita pakai buat menghadapi setiap detik dari kehidupan kita. Rahel bertemu saya hari ini nggak ada yang kebetulan Pak. Ini semuanya sudah ada yang ngatur. Walaupun kita janjian, tapi kalau Allah belum mengizinkan, bisa aja nggak jadi ketemu ya Pak ya. Saya bertemu orang juga begitu. Tidak ada yang kebetulan. Entah orang itu membuat saya marah, atau membuat saya senang, atau menyalurkan rezeki buat saya, menjadi saluran rezeki, atau bisa juga orang itu menipu saya. Saya udah pernah pada tipu orang ratusan juta Pak. Tapi dengan iman kita, iman Islam, walaupun kita mencari keadilan, tapi kita nggak terlalu ngoyo gitu.
Karena kita juga harus koreksi. Kalau kita mendapatkan ujian kita ditipu orang, kita koreksi dulu nih. Kita dulu pernah ngapain misalnya, atau mungkin kita sodakonya kurang misalnya. Itu menjadikan kita sebagai orang yang tidak membabi buta gitu loh. Kalau misalnya menghadapi ujian gitu. Itu aja sih kalau pesan-pesan dari saya. Itu juga sebagian berdasarkan pengalaman hidup saya gitu Pak. Ya. Jadi Rahel kan masih sangat muda nih. Ya, nanti jangan kaget. Semua detik dalam hidup kita tuh ujian. Kalau kita bisa melalui dengan baik, insya Allah hadiahnya jannah. Adalah. Tapi kalau kita kepleset sedikit, nah itu harus hati-hati. Islam itu, saya kan ya kita sama-sama mantan mualaf ya Pak ya. Kita sama-sama mantan mualaf pada waktu kita bersyahadat, rasanya gimana Pak dulu Pak? Gitu Pak. Hah? Kayak belum. Plong. Rahel tadi gimana rasanya? Tenang aja sih. Tenang. Atau mau diulang? Enggak ya? Nggak usah ya? Tadi udah saya. Tenang. Tenang kan? Kenapa tenang? Kenapa tenang? Kalau saya dulu Pak, karena saya mempelajari Bible. Begitu saya bersyahadat, saya sama seperti Bapak plong. Plongnya kenapa Pak? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Betul? Ya walaupun dibilang Tuhan menjadi manusia itu kan suatu hal yang mustahil buat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang maha kuasa itu kan suatu yang mustahil. Tidak mungkin karena dia maha suci menjadi yang tidak maha suci. Jadi kita harus berbahagia, kita harus berbangga dengan nikmat Islam yang memang hanya Islam yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua pertanyaan dalam Islam bisa dijawabkan Pak. Bisa dijawab. Tapi kalau dalam saudara kita yang sebelah ini banyak yang tidak bisa dijawab dengan konsep yang disebut dengan dosa waris. Mungkin kita dulu pernah dengar Pak ya. Nah gitu. Alhamdulillah saya senang banget anak-anak muda Pak sekarang. Terakhir ini saya sering sekali mencatatkan anak-anak muda. Bukan orang-orang yang sudah umur gitu Pak. Yang anak muda. Semalam juga begitu. Kita baru pulang ke Sidik sudah ada anak muda nunggu depan masjid Pak. 2 jam nunggu depan masjid. Saya mau bersyahadat, Masya Allah. Udah jam berapa? Dari tadi jam 7 ya. Masya Allah. Mereka jadi anak-anak muda memang sekarang, memang anak-anak muda itu menjadi target Pak ya. Targetnya apa? Nah, ini kan masih muda, perempuan pula. Pergaulan pasti banyak, ya kan? Banyak dong yang mempengaruhi, oh kalau perempuan tuh harus rambutnya gimana, bagus, pakai sampo, pakai kosmetik segala macam kan begitu Pak. Belum perhiasan lagi, belum fashion lagi. Itu semua adalah upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Islam. Itu. Wanita di dalam Islam kenapa dibungkus seperti ini? Tahu alasannya? Menutupi aurat. Menutupi aurat. Kenapa menutupi aurat? Kenapa aurat harus tutupin? Karena wanita itu sangat mulia di Islam. Bandingkan kalau misalnya kita punya permen 2. Yang satu ada bungkusnya, yang satu nggak ada bungkusnya. Sama-sama jatuh nih. Yang mau diambil yang mana mau dimakan? Yang ada bungkusnya dong. Itulah gambaran perempuan Islam. Sama juga seperti ini. Ini mohon maaf ya, tadi kita ketemu kan kita nggak berjabat tangan. Mohon maaf. Ada orang bertanya, kenapa saya nggak bisa bersalaman dengan wanita Islam? Jawabannya sebenarnya mudah. Karena wanita Islam itu sangat mulia, ya makanya kita harus tutupin, kita harus lindungin, kita cover. Makanya nggak bisa sembarangan salaman dengan wanita Islam. Sama seperti misalnya contoh gini, Ratu Elizabeth ya, apa dulu yang meninggal apa? Kita kalau mau bersalaman sama dia bisa nggak orang biasa? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sangat mulia, karena dia tinggikan gitu. Seperti itu gambarannya wanita Islam. Jadi saya berpesan. Jangan sampai dilepas hijab kita. Kalau keluar rumah, kalau dalam rumah nggak apa-apa, gitu ya. Keluar rumah itu wajib ditutup. Nanti kalau misalnya di pekerjaan dilarang, ya nggak apa-apa. Kerja dulu tanpa hijab nggak apa-apa kalau memang dilarang. Tapi harus berupaya misalnya mencari pekerjaan yang boleh pakai hijab. Ya. Kalau dalam keadaan emergensi itu ya apa-apa. Tapi kalau bisa diupayakan, jangan sampai dilepas. Pesan saya gitu. Masih banyak Pak saudara-saudari Muslim kita yang di luar negeri nggak boleh pakai hijab. Bahkan di Indonesia mungkin juga ada tempat-tempat yang nggak boleh pakai hijab. Jadi anak muda memang menjadi target yang utama.
dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan atau menjauhkan kita dari Islam. Banyak sekali itu, benar. Belum lagi nanti fashion, kosmetik, sampo gitulah, ya macam-macam lah ya. Kita tahu semua lah. Anak-anak juga begitu. Film, ya kan? Film itu termasuk cara yang bisa menjauhkan kita dari Islam. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira mengenai Islam? Nanti apa kira-kira harus bagaimana? Nanti kan omnya juga bisa ngajarin. Kira-kira ada yang mau ditanya? Udah sih itu aja. Alhamdulillah ya. Komunikasi ya. Iya, bisa belajar sendiri. Ya, banyak baca, banyak nonton kan, banyak di YouTube itu kan kajian-kajian kan. Bacaan itu penting. Yang penting kita nanti harus tahu sholat itu jangan sampai kita tinggalin. Kenapa? Karena di sholat itulah kita mendirikan tiang agama. Bukan cuman kayak orang yoga atau senam gitu, bukan. Tetapi dengan kita sholat menurut waktunya masing-masing, itu yang menjadikan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepala kita sujud, ya, kepala kita sujud, itu adalah posisi kita yang paling rendah menjadi hamba Allah. Kalau misalnya ada orang nih hormat sama Rahel gitu, sampai sujud-sujud, seneng nggak? Seneng kan pasti. Begitu juga Allah. Allah yang menciptakan kita, dia pasti seneng dong kalau hambanya sujud sama dia. Maka kita harus sering-sering sujud. Di dalam mana? Di dalam sholat. Dan juga sholat itu bergunanya buat siapa? Apakah berguna buat Allah? Enggak. Kita sholat nggak sholat, Allah tetap Allahu Akbar. Tetapi kalau kita nggak sholat, kita akan semakin jauh dari Allah. Dengan kita sholat, kita semakin selalu mengingat Allah kan? Pasti dong kalau kita sujud, masa kita nggak ingat Allah gitu kan? Itu tujuannya gitu, supaya hidup kita selalu tenang. Ya, Insya Allah nanti Rahel bisa menjalankan Islam dengan baik. Terus kemudian juga saya berdoa supaya tidak ada masalah dengan mama ya. Mudah-mudahan Rahel juga nanti bisa lebih menunjukkan kasih sayang untuk mamanya, supaya mamanya insya Allah juga ikut mendapat hidayah ya, Yusuf ya. Kita doain ya Pak ya. Amin. Juga saudara-saudara yang lain. Dengan kita menunjukkan akhlak yang baik, insya Allah orang akan melihat akhlak itu di diri kita gitu. Nanti mereka akan melihat kalau dia akhlaknya baik, dia agamanya apa sih? Nah, pasti mereka gitu kan. Kebanyakan orang melihat Islam dari pelakunya, dari muslimnya. Kalau muslimnya kurang baik, pasti pikiran orang itu akan menimbulkan image yang kurang baik juga gitu ya terhadap agamanya. Gitu. Dan agama Islam kan agama yang paling sering difitnah, Pak. Ya kan? Makanya kita harus bisa menunjukkan akhlak Islam itu yang baik. Karena Islam itu memang diturunkan tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu doang. Mudah-mudahan paham ya. Simpel lah ya. Islam itu paling simpel. Kita hanya beribadah kepada yang menciptakan kita gitu. Ya. Bukan beribadah kepada patung atau yang bisa dilihat dengan mata kita gitu, bukan. Justru karena Allah tidak kelihatan, makanya Allah itu yang Maha Kuasa. Kalau yang bisa menjadi itu udah pasti ciptaan manusia. Ya. Baik kalau gitu, Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan barokah ya, Rahel juga ya. Mudah-mudahan istiqomah. Semoga kita semuanya juga husnul khotimah. Baik kalau gitu ya, para pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.